Ini adalah hewan terbang raksasa yang pernah ada di muka bumi. Mereka adalah Quetzalcoatlus northropi, kadal terbang raksasa dari kelompok Therosaurus. Nama Quetzalcoatlus sendiri sebenarnya berasal dari mitologi suku Aztec yang artinya ular berbulu. Nama tersebut disematkan pada reptil purba ini karena dahulunya sempat merajai angkasa di kawasan Amerika Utara dan Tengah, meskipun dia sebenarnya tidak memiliki bulu. Habitat utama Quetzalcoatlus berada di daratan Amerika Utara dan hidup pada zaman Cretaceous akhir yang berkisar 71 hingga 66 juta tahun yang lalu. Rentang sayap binatang purba ini bisa mencapai 11 meter, itu setara dengan pesawat Cessna kecil, dan tinggi 6 meter atau setara dengan jerapah, serta berat yang mencapai lebih dari 2 ton. Karena ukuran yang super jumbo ini, apakah dia benar-benar bisa terbang? Berdasarkan hasil simulasi, diperkirakan reptil purba ini dapat terbang selama 10 jam non-stop dengan kecepatan 130 km per jam. Reptil terbang ini juga memiliki paruh sepanjang 80 cm. Karena tidak memiliki gigi, diperkirakan mereka memakan ikan atau hewan kecil di daratan. Namun, hal tersebut masih menjadi perdebatan karena fosil tengkorak kepalanya yang ditemukan masih kurang lengkap. Burung ini membakar hutan secara sengaja. Mereka adalah firehawks, yang secara harfiah berarti cakar api. Meskipun terdengar seperti kekuatan super, faktanya firehawks menggunakan api dengan cara yang cukup sederhana. Jika biasanya hewan pada umumnya akan lari jika melihat api, burung ini justru mencari kesempatan saat kebakaran. Mereka akan berkerumun di dekat sabana yang sedang terbakar, kemudian membawa ranting besar yang berapi dengan paruh dan cakarnya. Selanjutnya, firehawks akan menjatuhkan ranting tersebut di tempat yang berbeda. Ketika tempat tersebut sudah terbakar, mereka segera memangsa belalang dan hewan kecil lainnya yang berusaha menyelamatkan diri dari api yang membara. Ternyata kebiasaan burung ini bukanlah hal baru. Masyarakat aborigin ternyata telah mengetahui hal tersebut. Bahkan terkadang konsep berburu firehawks juga hadir dalam upacara-upacara suku aborigin. Terdapat 3 spesies firehawks: elang paria, elang siul, dan alap-alap coklat. Ketiganya tersebar di Australia. Meskipun begitu, karena minimnya bukti tentang perilaku firehawks, hal ini masih dalam tahap penelitian. Ini adalah suara burung merpati terbang. Peregrine falcon dan burung hantu. Burung hantu adalah pemburu paling tenang dari kerajaan burung. Mereka memiliki bulu-bulu yang lembut dan berbentuk unik yang dapat menyalurkan udara dengan lancar tanpa menimbulkan suara. Mereka aktif di malam hari dan dapat berburu dalam kegelapan menggunakan penglihatan superiornya. Mereka juga memiliki pendengaran yang sangat baik yang dikombinasikan dengan cakar-cakarnya yang tajam. Dengan berbagai kelebihan itu, membuat burung hantu menjadi predator nokturnal yang sempurna. Burung hantu tidak dapat menggerakkan atau memutarkan mata mereka dan hanya dapat melihat ke depan. Mereka harus menoleh untuk melihat sekelilingnya. Namun, di balik kekurangan tersebut, burung hantu memiliki kelebihan dengan dapat memutarkan kepala mereka hingga 270 derajat, hampir satu lingkaran penuh. Mangsa mereka terdiri dari mamalia kecil, amfibi, reptil, ikan, dan invertebrata. Mereka dapat ditemukan di semua wilayah di seluruh dunia, kecuali di kutub dan beberapa pulau terpencil. Bukan mengerami telurnya, burung maleo justru mengubur telurnya. Ini adalah burung endemik yang hanya dapat ditemukan di Pulau Sulawesi, Indonesia. Mereka menyukai tempat berpasir di dekat pantai atau sumber air panas alami. Maleo menyukai tempat seperti itu untuk mengubur telur-telurnya. Maleo adalah burung yang setia. Mereka monogami dan selalu pergi berpasangan. Bahkan jika salah satu pasangannya mati, maleo tidak akan mencari pasangan lain. Saat bertelur, pasangan maleo akan menggali lubang untuk meletakkan telurnya. Dibantu dengan panas bumi, telur maleo akan menetas 62 hingga 85 hari. Setelah telur dikuburkan, pasangan maleo akan membuat banyak lubang palsu untuk mengelabui predator yang ingin memakan telurnya.
Dibutuhkan 48 jam bagi bayi maleo untuk keluar dari dalam tanah. Setelah keluar, bayi maleo sudah langsung dapat berjalan dan mencari makanannya sendiri. Maleo memiliki postur seperti ayam dengan mahkota yang menyerupai benjolan di kepalanya. Mahkota tersebut berfungsi sebagai pengukur suhu saat maleo menggali lubang. Karena maraknya pembukaan lahan baru, penebangan liar, pembakaran hutan, dan hilangnya habitat, kini maleo telah terancam punah. Burung ini dapat mengebor pohon hanya dengan paruhnya. Ini adalah woodpeckers, sang burung pematuk. Sesuai dengan namanya, mematuk adalah kegiatannya sehari-hari. Kecepatan patukannya dapat mencapai 24 km per jam atau setara dengan 20 kali patukan per detik. Mereka bisa mematuk pohon hingga 12.000 kali dalam sehari. Pasti kamu bertanya-tanya, mengapa kepalanya begitu kuat menahan benturan yang sangat cepat dan keras? Jika itu manusia, mungkin sudah mengalami geger otak. Kekuatan mematuk burung pelatuk memang melebihi ambang batas yang dapat diterima otak manusia. Burung pelatuk dapat menahan benturan tersebut karena memiliki otak yang kecil. Menurut studi, burung pelatuk mematuk pohon untuk mencari serangga, atau membangun sarang, atau menegaskan daerahnya, atau bahkan menarik perhatian pasangannya. Ada ratusan spesies burung pelatuk yang tersebar di seluruh dunia, kecuali Antartika. Belasan di antaranya dapat ditemukan di Indonesia. Ini adalah salah satu burung paling cantik di dunia. Mereka adalah burung nasional resmi Hindia. Merak memiliki bulu ekor terbesar di antara semua burung di dunia. Tahukah kamu bahwa ini adalah merak jantan? Mereka menggunakan ekor mereka untuk menarik pasangannya dengan cara mengangkat bulu ekor mereka, lalu menggetarkannya. Getaran ini mengirimkan semacam gelombang tekanan yang diterima oleh sensor pada jambul betinanya. Terdapat 175 bulu pada ekor burung merak jantan. Oleh karena itu, burung merak jantan membutuhkan perawatan yang cukup lama. Umumnya, merak betina tidak memiliki warna bulu yang mencolok. Hal ini terjadi karena merak betina harus bersembunyi dari predator saat mengerami telur dan membesarkan anak-anaknya sendirian. Ada 3 jenis burung merak: merak biru yang berasal dari India dan Sri Lanka, merak hijau yang berasal dari Indonesia dan Myanmar, dan merak Kongo yang berasal dari Republik Kongo. Beratnya sekitar 6 kg dan ekornya bisa mencapai panjang 152 cm. Mereka adalah pemakan segalanya, termasuk tanaman, biji-bijian, dan serangga. Tidak seperti burung lain yang memiliki kicauan indah, inilah burung paling berisik di dunia. Bellbird putih hidup di pegunungan Amazon bagian timur laut. Meski memiliki ukuran hanya sepanjang 30 cm, mereka mempunyai suara yang sangat keras. Diperkirakan, suaranya dapat mencapai 125 desibel atau hampir menyamai suara pesawat jet yang sedang mendarat. Suara keras itu dihasilkan berkat otot inti yang begitu kuat di bagian dinding perut dan tulang iganya. Otot tersebut mereka peroleh sebab makanan mereka adalah buah-buahan yang berukuran sebesar bola golf. Jika dinding perutnya tidaklah kuat, kemungkinan saat mengeluarkan suara tersebut, ia akan meledak. Mereka mengeluarkan suara keras dengan tujuan untuk memanggil betinanya, dan setelah betina mendekat, sang jantan akan melakukan teriakan dalam jarak yang sangat dekat. Ini berarti bellbird putih dapat menahan suara keras tanpa merusak pendengarannya. Jika kamu ingin mendukung channel ini, kamu dapat memberikan dukungan dengan cara like dan share, atau ikut berdonasi lewat Saweria.